Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana, NIM 200209500019 dari kelas PTIKD Angkatan 2020, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Jadi, apa sih itu routing statis? Routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statis yang disetting secara manual oleh pengelola jaringan. Menggunakan routing statis dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Baiklah, adapun langkah-langkah dari konfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer, yaitu yang pertama, buka software Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Apabila tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu 3 router. 1, 2, 3. Selanjutnya 2 switch, 1, 2, dan 4 PC. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya akan dihubungkan dengan menggunakan kabel, di mana PC ke switch akan menggunakan kabel Stripe. Kemudian dari switch ke router menggunakan kabel Stripe juga. Selanjutnya dari router ke router menggunakan kabel crossover. Tampilannya bisa diatur seperti ini. Apabila sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah memberikan keterangan IP address untuk memudahkan dalam pengkonfigurasian nantinya, yaitu PC sebelah kiri menggunakan NA 192.168.1.0, PC sebelah kanan menggunakan NA 192.168.2.0. Kemudian router sebelah kiri NA-nya 168.11.11.0. Kemudian sebelah kanan NA 192.168.2.0.
192.168.12.0. Kemudian memberikan keterangan IP, yaitu pada router kiri IP-nya 168.11.1. Untuk yang ditengah menggunakan dua IP, yaitu IP 192.168.11.2 dan di sini IP 192.168.12.1. Kemudian untuk IP router kanan 168.12.2. Apabila sudah memberikan keterangan IP, maka selanjutnya akan dilakukan penambahan IP address pada setiap PC, yaitu untuk PC sebelah kiri, yaitu klik PC 0, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, menambahkan IP address-nya yaitu 192.168.1, startnet NAS-nya dan default gateway-nya 192.168.1.254. Begitupun juga dengan PC yang ada di sebelahnya, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 1.2, startnet NAS-nya dan default gateway-nya 168.1.254. Kemudian untuk PC yang di sebelah kanan yaitu klik PC 2, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1, subnet mask dan default gateway-nya 192.168.2.254. Dan juga pada PC yang di sebelahnya yaitu pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2, subnet mask-nya dan default gateway-nya 192.168.2.254. Selanjutnya melakukan penambahan IP address untuk router, yaitu untuk router bagian kiri, klik router, kemudian pilih CLI, kemudian enablekan, kemudian masuk pada konfigur terminal, kemudian masuk pada interface kemudian masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.1.254, di mana IP address ini digunakan untuk menghubungkan ke kedua PC. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Lalu pindah pada interface yang kedua yaitu path Ethernet 1/0. Masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.11.1, di mana IP address ini digunakan untuk menghubungkan ke router tengah nantinya, titik 0. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Selanjutnya pada router yang di tengah, yaitu dengan klik router 2, kemudian pilih CLI, kemudian enablekan terlebih dahulu, masuk pada konfigur terminalnya,
pada interface path Ethernet 0/0 terlebih dahulu, yaitu IP address 192.168.11.2, di mana IP address ini digunakan untuk menghubungkan ke router yang ke kiri nantinya dengan subnet masknya. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Selanjutnya interface pada path Ethernet 1/0, masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.12.1, digunakan untuk menghubungkan ke router kiri nantinya. Enter, kemudian no shutdown, exit. Selanjutnya pada router yang sebelah kanan, yaitu klik router 0, pilih CLI, kemudian melakukan konfigurasi IP address-nya yaitu enablekan terlebih dahulu, masuk ke configure terminal, kemudian yang pertama masuk pada interface path Ethernet 0/0, masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.2.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini digunakan untuk menghubungkan ke dua PC yang ada di sebelah kanan. Kemudian no shutdown. Kemudian exit, baru masuk pada interface yang kedua, yaitu interface path Ethernet 1/0. Masukkan IP address yaitu IP address 192.168.12.2, subnet mask 255.255.255.0. Ini digunakan untuk menghubungkan ke router tengah nantinya. Kemudian no shutdown, lalu exit. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan konfigurasi IP address, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan khusus untuk router yang di sebelah kiri ke PC yang sebelah kiri, dan khusus untuk router yang sebelah kanan dengan PC yang ada di sebelah kanan, yaitu dengan klik PC, kemudian masuk pada CMD, kemudian ping alamat tujuannya yaitu PC sebelahnya 168.2. Dapat dilihat sudah berhasil. Kemudian ping pada routernya 11.1 juga sudah berhasil. Selanjutnya pindah pada router yang sebelah kanan, yaitu klik PC 3, masuk pada CMD, masukkan IP address yang dituju yaitu 168.2.1. Berhasil. Pin pada routernya yaitu pin 192.168.12.2 juga sudah berhasil. Namun untuk melakukan ping ke router yang di tengah misalkan, maka tidak bisa, atau request timeout. Nah, untuk hal ini perlu dilakukan routing establish untuk menghubungkan antara router pertengah ke PC.
ke PC yang sebelah kanan dan PC yang sebelah kiri. Adapun langkah-langkah dalam melakukan routing statis yaitu yang pertama, melakukan routing statis pada setiap routernya, yaitu melakukan routing statis pada router kiri yaitu dengan klik router 1, pilih CLI, kemudian exit, lalu masuk ke terlebih dahulu melihat IP rootnya. Nah, di sini yang dilihat yang connect cuma 2. Nah, untuk menghubungkannya ke router tengah yaitu masuk ke configure terminal, kemudian masukkan IP root yang akan ditambahkan untuk melakukan static routing ke router tengah, yaitu 168.12.0 subnet mask 255.255.255.0 melewati IP 168.11.2. Selanjutnya yang kedua, IP root untuk penambahan 168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melewati IP 168.12.1. Kemudian exit, lakukan show IP root untuk melihat apakah sudah terhubung. Di sini dapat dilihat sudah terhubung secara statis. Selanjutnya, untuk melakukan static routing pada router sebelah kanan ke router tengah yaitu dengan klik router 0, kemudian pada CLI exit, show IP root terlebih dahulu untuk melihat IP berapa yang sudah connect. Nah, di sini dapat dilihat IP yang connect cuma 2. Selanjutnya, melakukan penambahan IP dengan static routing yaitu IP root 192.168.11.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melewati IP 168.12.1. Kemudian IP root 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 akan melewati IP root 192.168.11.2. Kemudian exit. Selanjutnya melakukan pengecekan si show IP root. Nah, di sini dapat dilihat IP root yang sudah terhubung. Selanjutnya melakukan static routing pada router tengah untuk router ke kiri dengan router ke kanan, yaitu klik router 2 pada CLI exit, kemudian show IP root terlebih dahulu untuk melihat IP berapa yang sudah connect. Nah, di sini sudah terlihat IP yang connect, kemudian melakukan konfigurasi static routing dengan masuk ke configure terminal, masukkan IP root yang akan ditambahkan, titik 1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melewati IP root 168.11.1. Kemudian IP root untuk router ke kanannya, subnet mask yang ditambahkan titik 2.0 dengan subnet mask
1.0 akan melewati IP 168.12.2. Kemudian exit, kemudian show IP root lagi. Nah, di sini sudah dapat dilihat IP yang sudah tersambung secara statis. Nah, apabila sudah melakukan konfigurasi routing statis, maka selanjutnya melakukan pengujian, yaitu dengan masuk pada PC1, pilih command prompt-nya, melakukan ping pada PC yang ada di sebelahnya, misalkan pada PC 3 168.2.2. Pada percobaan pertama biasanya akan request timeout, namun untuk melakukan pengujian kedua biasanya sudah berhasil. Titik 2.2. Nah, di sini dapat dilihat sudah berhasil. Kemudian untuk PC 3 akan melakukan ping ke PC yang ada di sebelah kiri, misalkan pada PC 0. Berhasil. Selanjutnya untuk PC 2 yang akan melakukan ping ke PC 192.168.1.2. Berhasil. Misalkan ping ke router yang ada di sebelah kiri, yaitu 168.11.1. Berhasil. Nah, untuk sisi routernya yaitu misalkan pada router 1 melakukan ping ke PC yang ada di sebelah kanan PC 2 168.2.1. Berhasil. Kemudian router 0 ping ke PC yang ada di sebelah kiri, misalkan pada PC 0. Berhasil. Dan pada router yang di tengah juga bisa melakukan ping, misalkan ping ke 192.168.2.1. Berhasil. Ping untuk router untuk PC sebelah kiri juga dapat dilihat apakah sudah berhasil dan berhasil. Selain itu juga untuk memudahkan bisa melakukan pengiriman pesan, yaitu di sini dapat dilihat sudah sukses. Itulah penjelasan saya mengenai routing statis di Cisco pakai Tracer. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.